Dinikahi Gus Dingin, bab 164, Cibiran. Setelah selesai sholat subuh, Zaidan dan Aisyah duduk di taman masjid. Sementara semua keluarga Aisyah pergi untuk mencari sarapan. Mereka berdua memang diminta untuk menunggu saja di masjid tersebut. Sepasang kekasih halal itu menatap pemandangan indah yang disuguhkan di kota Malang. Kepala Aisyah menyandar pada pundak Zaidan, dan tangan Zaidan menyapu lembut pipi Aisyah. Mereka menikmati matahari terbit di kota yang dijuluki sebagai Paris Van East Java atau Paris dari Jawa Timur, karena memang iklim di kota Malangnya sejuk dengan pemandangannya indah serta kota yang bersih. "Mas," panggil Aisyah dengan pelan. Pandangan Zaidan menoleh ke arah Aisyah. "Is, masa cuma diem aja sih?" celetuk Aisyah kesal, karena biasanya Zaidan selalu bertanya, "Ada apa?" atau "Kenapa?" saat ia dipanggil. Tetapi kali ini tidak. Zaidan terkekeh pelan. "Ada apa sayang?" tanya Zaidan dengan senyum bakal gula dan membuat siapapun yang melihat senyum itu pasti meleleh. Jangan senyum-senyum gitu. Nanti kalau dilihat ciwi-ciwi gimana?" tanya Aisyah sedikit cemburu. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Begitulah kira-kira yang cocok dengan keadaan Zaidan saat ini. Ia dilarang untuk tersenyum dengan manis, tetapi ia malah tersenyum lebat dengan mengedipkan sebelah matanya. "Senyuman Mas hanya untuk kamu sayang," ucap Zaidan mencium puncak kepala Aisyah. "Tadi kenapa panggil Mas? Tanya Zaidan masih penasaran kenapa Aisyah memanggilnya. "Mas, udah lama gak usapin perut aku," jawab Aisyah mengerucutkan bibirnya. Padahal ketika Aisyah tertidur, Zaidan selalu mengusap perutnya. "Masa sih sayang? Setiap malam selalu Mas elus loh. Kalau dikunjungi memang belum," ucap Zaidan dengan nada jahil. Ia sengaja ingin menggoda Aisyah sampai pipi wanitanya bersemu merah. "Is, Mas, kenapa arahnya ke sana?" tanya Aisyah merasa salah bicara. Ia menggigit bibir bawahnya dan membuat Zaidan tergoda akan hal itu. "Wajar sih Bi, udah 5 bulan puasa," jawab Zaidan dengan santainya. Tangan Aisyah mencubit kecil lengan Zaidan. Bisa-bisanya Zaidan berpikir seperti itu saat di taman masjid. Kesel sama Mas," cetus Aisyah kesal. Zaidan terkekeh pelan, kemudian tangannya mengusap-ngusap perut Aisyah yang sudah mulai mencubitnya, membuncit dengan sedikit menunduk. "Assalamualaikum, anak apa? Sehat-sehat di rahim Uma ya sayang. Jangan bikin Uma sakit terus, kalian anak yang hebat," sapa Zaidan dengan nada lembut. "Waalaikumsalam apa?" jawab Aisyah dengan nada seperti anak kecil dengan membuat Zaidan gemes kepadanya. "Maafin apa ya sayang, belum jengukin kalian," lanjut Zaidan, sengaja menggoda Aisyah. Aisyah terbelalak mendengar lanjutan dari ucapan Zaidan. "Is, gak boleh," ucap Aisyah menggelengkan kepalanya. "Boleh kok, kata dokter Amel. Udah boleh sayang, makanya nanti kita honeymoonnya di sini aja. Dingin-dingin, gimana gitu?" goda Zaidan dengan nada jahilannya. "Sejak kapan Mas Zaidan berbicara pada senior sekaligus sahabatnya itu?" tanya Aisyah dalam hati. Zaidan yang mengerti raut wajah Aisyah yang sedikit bingung langsung menjawab. "Aska yang Mas suruh untuk bertanya ke dokter Amel," ucap Zaidan tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman dengan Aisyah. "Tumben Kak Aska mau?" sambung Aisyah memeluk tubuh Zaidan. Zaidan mengangkat kedua bahunya. Memang akhir-akhir ini Aska yang paling bersemangat jika disuruh mengambil obat untuk Aisyah. Tangan Aisyah tidak sengaja bersentuhan dengan lengan Zaidan yang hanya mengenakan kaos oblong. "Mas gak kedinginan? Ini kulit Mas dingin banget loh. Aku aja yang udah pakai jaket kedinginan," tanya Aisyah mengkhawatirkan Zaidan. Ia tidak ingin jika Zaidan masuk angin dan sakit. "Enggak kok sayang, buktinya Mas biasa aja," jawab Zaidan meraih tangan Aisyah dan menggenggamnya dengan erat. Di saat mereka berdua sedang menikmati waktu romantis, ada saja yang mengganggu mereka. Seperti sekarang, ada segerombolan ibu-ibu yang mencibir Aisyah dan Zaidan. "Anak zaman sekarang gak tahu malu ya Bu, di taman masjid pacaran, terus si ceweknya juga kecentilan, pelukan di depan umum," cibir salah satu ibu-ibu pada temannya. "Iya Bu, mana masih muda, udah hamil pul, palingan baru lulus SMA. Begitulah kalau anak kurang diurus sama orang tuanya," sambung salah satu temannya. Aisyah ingin membalas cibiran tersebut namun dicegah oleh Zaidan.
Sudah biarkan saja. Mau dikasih tahu bagaimanapun jika sudah tidak suka maka tetap tidak suka. Karena pada dasarnya memang tidak suka pada kita. Ya udah kita pindah ke mobil aja yuk, ucap Zaidan sembari menenangkan istrinya. Aisyah mengangguk pelan dan mengikuti ajakan Zaidan. Sebelum pergi Zaidan berkata, "Maaf Bu, kami pacaran setelah halal," ucap Zaidan menggendong Aisyah. Ia tidak membiarkan Aisyah berjalan karena Zaidan takut jika Aisyah kenapa-napa. Sesampainya di mobil, Zaidan membuka pintu mobilnya dan mendudukkan Aisyah dengan perlahan. "Mau makan roti dulu atau nunggu Umah aja, Bi?" tanya Zaidan menatap lembut ke arah Aisyah. Belum sempat menjawab pertanyaan Zaidan, keluarga Aisyah sudah kembali dan membawakan sarapan pagi untuk mereka semua. "Assalamualaikum, kami lama ya, sorry di jalan macet," sapa Arsen menepuk pundak Zaidan. "Waalaikumsalam Mas." "Enggak kok," jawab Aisyah dengan Zaidan serempak. "Ya udah sini makan dulu." Tita Khadijah duduk di gazebo yang tidak jauh dari sana. Zaidan dan Aisyah menganggukkan kepalanya. Tangan Zaidan hendak menggendong Aisyah namun ditolak oleh Aisyah. "Aku bisa jalan kok Mas," tolak Aisyah dengan lembut. Zaidan meminta persetujuan dari Kevin untuk membiarkan Aisyah berjalan dan Kevin menyetujuinya. Walaupun begitu, Zaidan tetap berada di samping Aisyah dan menggenggam tangannya. Ia was-was jika Aisyah terjatuh. Di gazebo semua orang mengambilkan makanan untuk Aisyah. "Ih, banyak banget tahu, nanti nggak habis," celoteh Aisyah kesel karena melihat makanan yang tidak sesuai dengan porsinya. "Kamu harus makan yang banyak biar adik bayinya sehat," ucap Kevin yang duduk di sebelah Aisyah. "Oh iya Zed, kehamilan Aisyah sudah masuk usia 5 bulan. Tolong dijaga dengan baik ya. Mas juga udah berbicara dengan beberapa dokter kandungan di rumah sakit dan mereka merekomendasikan metode EREX saja untuk kelahiran Aisyah. Walaupun begitu, tolong tetap dicari pendonor tetapnya agar ketika melahirkan nanti tidak bingung lagi," lanjut Kevin menjelaskan pada Zaidan. "Iya Mas," jawab Zaidan balas penjelasan Kevin. Setelah itu mereka semua sarapan bersama diselingi senda gurau. Sesudah sarapan pagi, rombongan keluarga Aisyah melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Cynthia. Tapi sebelum itu mereka mampir dulu ke penginapan yang sudah di-booking khusus oleh Wirata untuk keluarganya beristirahat. Karena memang acara lamarannya dilaksanakan pada malam hari. Zaidan dan Aisyah berjalan menuju kamar yang disediakan untuk mereka. Saat tiba di depan kamar bernuansa klasik, Aisyah mengedarkan pandangannya keluar jendela. Zaidan tentu tidak menyia-nyiakan hal itu. Ia melingkarkan tangannya di perut Aisyah dan mencium tengkuk leher Aisyah. "Mas, geli ih." Cabai Aisyah merasakan sensasi. "Mas, geli ih." Cabai Aisyah merasakan sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. "Wangi, kamu bikin Mas candu," ucap Zaidan terus mencium dan sekali menggigit pelan leher Aisyah. Aisyah berusaha menjauh dari Zaidan, namun Zaidan dengan sigap mengunci pergerakan Aisyah. "Mas, mandi dulu ih." Ringik Aisyah merasa geli di sekujur tubuhnya. "Mandi bareng?" tanya Zaidan menggoda Aisyah. Aisyah terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas dirinya merasa malu jika harus mandi bareng dengan Zaidan. Tangan Zaidan membalikkan tubuh Aisyah secara perlahan. Lalu Zaidan kembali mengecup bibir tipis Aisyah yang sedari tadi menggodanya.